الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم الذي محض بحكمة الجهل والكفار وعلم الوحدانية والضلال وعلى به منار التوفيق والإيمان وعلى آله وأصحاب سلسلة الكفار واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, meningkatkan mutu amal ibadah. Mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa dapat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sekuat itu pula mari kita bersama-sama berusaha menjauh larangan-larangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dengan siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka, berwajah di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan satu tujuan, kita hendak menyembah kepada Allah, kita hendak takwa mendekatkan diri kita kepadanya. Besar harapan kita bersama, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan dunia ataupun ukhrawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dapat terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap sampai yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kehidupan kita selamat di berbagai dunia, selamat dan bahagia pula nanti dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah pergulatan antara yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal, yang munafik dengan yang jujur, yang lurus dan yang menyimpang, senantiasa adu kekuatan bergulat sampai nanti akhir zaman. Berangkat dari hal itulah, dari fenomena seperti itulah, maka amar ma'ruf nahi munkar perlu dan wajib kita lakukan agar yang hak tetap hak, tidak menjadi abu-abu, dan yang batil tetaplah batil, dan itu merupakan jalinan sesat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, jika kita telusuri informasi Al-Quran, maka amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan kewajiban awal saat syariat Islam diturunkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat yang turun di kota Mekah, bertanda bahwa pada saat di Mekah masih belum ada hijrah kematian. Awal-awal Islam diwajibkan untuk kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Hal itu diabadikan dalam ayat yang berbunyi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah
apa yang telah diwahyukan kepadamu. Hadirin, dhamir di sini ilaika, kamu satu. Amar ma'ruf nahi munkar, setidaknya pada diri sendiri. Sebab di situ utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah olehmu akan kitab itu. Setelah itu wa aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang namanya sholat itu nanti bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Setidaknya bagi pelaku sholat ini, sekali lagi karena dhamir dari ayat ini menggunakan dhamir kamu satu laki-laki, dan ayat ini turunnya di kota Mekah. Masya-Allah, oleh karena itu mari kita didik diri kita didik keluarga kita sebelum kita beramal ma'ruf nahi munkar pada masyarakat umum yang nantinya akan ada ayat-ayat terkait dengan kebutuhan. Masya-Allah, kita pun diingatkan oleh sabda Rasulullah SAW yang diabadikan dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Malam tanhabu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam jadab biha minallah la bukta. Barang siapa yang menegakkan sholat di antara kamu, sementara sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tidaklah menjadi dekat kepada Allah. Bahkan sholatnya itu menjadi lebih jauh antara pelaku maksiat dengan pelaku sholat. Hadirin, sekarang kita menjadi umat yang hidup di tengah-tengah ketidakjelasan. Sementara ada orang aktif ibadah, aktif menegakkan sholat, tapi maksiat juga tetap dia lakukan. Banyak di antara kemudian pejabat-pejabat pemerintah, orang-orang yang kita anggap contoh, mereka aktif juga menegakkan sholat, tapi koruptor dia sadar sebagai seorang korupsi. Tidak malu-malunya kemudian untuk melaksanakan haji sekalipun. Jika ibadah itu dilakukan, sholat dilakukan dengan cara benar bagi pribadi muslim, maka sholat itu akan mempengaruhi perilaku mereka. Maka Allah menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang dhamir mukhotobnya adalah pribadi orang Islam, sebab menggunakan dhamir kamu satu laki-laki. Pribadi orang yang beriman kepada Allah semestinya melakukan sholat bisa menggunakan arti makna sholat itu, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar pada dirinya. Masya-Allah, berikutnya begitu Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, turunlah perintah-perintah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dari awal syariat Islam diajarkan oleh Muhammad SAW, dari Mekah sampai Madinah sampai dengan akhir hayat Rasulullah Muhammad SAW, perintah amar ma'ruf nahi munkar itu tetap menjadi suatu kewajiban. Jadi dari awal hijrah turunlah ayat di kota Madinah yang kemudian diabadikan dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, pribadi orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, dari panasnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan bebatuan. Masya-Allah, ini artinya apa? Kita disuruh untuk beramal ma'ruf nahi munkar pada diri sendiri dan pada keluarga terdekat.
Masa bismillahirrahmanirrahim. Barulah kemudian turun ayat-ayat berikutnya terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin, perlu kita ketahui bersama, baik dalam Islam, dalam teks-teks ayat suci dan hadis bermacam-macam bentuk kata. Ada khair, ada thayyib, ada hasan, ada ma'ruf. Kalau kemudian ada amar ma'ruf, menggunakan ma'ruf, sebab hasan itu baik, tapi tidak semua orang mau menerima kebaikan itu. Adzan itu baik, tapi tidak semua orang suka mendengar adzan. Makanya menggunakan khair. As-salatu khairun minan naum. Pakai khair. Ada thayyib. Thayyib juga baik. Khair baik, hasan baik, thayyib juga baik. Tapi dalam hal dakwah Allah menggunakan kata ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang bisa diterima oleh semua orang, baik yang kafir, yang zalim, yang penuh maksiat, semua mengakui, menerima kata-kata ma'ruf. Jangan dikira penjahat garong itu tidak ngerti tentang kebaikan. Dia ngerti kebaikan dan bisa menerima kebaikan itu, walaupun dia tidak mau untuk melakukan kebaikan. Tapi setidaknya hatinya mengakui kebaikan dan menerima kebaikan itu, walaupun dalam bentuk amal, belum tentu kalau dia mau melaksanakan. Ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban kita bersama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Menggunakan dhamir hum sebab banyak orang. Disinilah kemudian kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar menjadi kewajiban kita bersama. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada ma'ruf. Hal ini senantiasa harus kita lakukan. Orang yang kemudian membiarkan tanpa pernah mengingatkan orang yang zalim, tanpa mengingatkan orang yang bersalah agar dia kembali kepada hal yang ma'ruf, menjadi borok umat Islam. Umat Islam tidak boleh berhenti, tidak boleh diam begitu ada kezaliman, kemaksiatan. Bagi orang Islam yang kemudian begitu ada kezaliman, kemaksiatan, dia diam, tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, sebagian ulama menyebutkan itu bentuk setan yang diam. Ma'asyiral Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dan memuja orang-orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah orang-orang yang dilahirkan untuk manusia dengan sebaik-baik umat. Pakai khair, kuntum khair. Kalian adalah merupakan umat terbaik. Jika apa? Jika mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu ma'asyiral kita didik diri kita dari awal seperti halnya firman-firman Allah yang turun di kota Mekah. Kita didik diri kita, kita didik istri dan anak kita, kita cetak generasi kita dari keluarga kita untuk bermental, berkarakter tadi, untuk selanjutnya kita beramar ma'ruf nahi munkar pada semua manusia. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan, man arada minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa man lam yastati'
fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis sahih Muslim nomor 70. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kita umat Adam, kita merupakan orang-orang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam itu kita berbentuk seorang laki-laki menjadi kepala keluarga, maka kita punya kewenangan dalam keluarga itu, memimpin keluarga itu untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar pada anak dan istri. Jangan diam bersih bahasa pada istri dan anak yang kemudian salah dalam beramal soleh. Kita punya kewenangan, punya kekuasaan dalam rumah tangga itu. Kita merupakan kepala keluarga. Bila seseorang itu melihat kemungkaran dan kezaliman, hendaklah ia mencegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Namun bila mereka tidak mampu untuk itu, atau dengan kata-kata tidak punya kekuasaan, hendaklah mengingatkan dengan lisannya, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang bisa diterima oleh hati mereka. Dan mudah-mudahan peringatan itu menjadi bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kemudian pada saat masa datang kemaksiatan dan kemungkaran. Jika kemudian kita tidak mampu berbuat dengan kekuasaan kita, tidak mampu pula dengan ucapan kita, hendaklah kita tidak mau menerima kedoliman itu, kemungkaran itu dengan hati, dan itu merupakan hal-hal yang menunjukkan kelemahan iman kita. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa Islam itu mempunyai misi dan visi yang jelas, senantiasa melakukan hal-hal kebaikan sesuai dengan aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang menyimpang, hendaklah kita koreksi, kita kritik, kita betulkan ke arah jalan yang benar. Dengan demikian Islam bisa menjadi tersebar di seluruh pelosok bumi disebabkan adanya gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini merupakan bagian-bagian penting dari gerakan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Mari kita didik diri kita didik istri dan anak kita untuk mewujudkan insan-insan yang berkarakter muttaqin. Sebab dengan iman yang membuahkan amal soleh dan kepribadian yang muttaqin, maka bekal yang dapat kita pertanggungjawabkan dengan baiknya pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'azumullah, patutlah kita syukuri kiranya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita yang kita ucapkan 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Sebab kita bersama umat Islam dunia sebelum datangnya Ramadan, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, kita telah berdoa kepada Allah. Sebagaimana tuntunan Rasulullah berdoa yang diabadikan dalam 2 versi Quran. Versi pertama termaktub dalam kitab hadis Musnad Ahmad, hadis nomor 2228. Versi kedua diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Selengkapnya hadis itu berbunyi, An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Di versi Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Dalam versi Imam Baihaqi disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ma'azumullah, kiranya doa itu dikabulkan oleh Allah. Doa itu menyebutkan, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, berkahi pula kami Allah di bulan Ramadan. Atau dalam yang Baihaqi, dan pertemukan kami Allah dengan bulan Ramadan. Kiranya kita dipertemukan oleh Allah
Ramadan tahun ini. Bahkan kita sudah menginjak pada 10 hari terakhir Ramadan tahun ini. Harapan kita bersama mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dalam bulan Ramadan ini, rukuk sujud kita, tadarus kita, doa-doa zikir kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk sini rahimahullah, harapan kita bersama adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi semua apa yang melekat pada diri kita. Mulai dari Rajab sampai dan Ramadan, mudah-mudahan semua yang melekat pada diri kita, ilmu kita, ilmu yang barokah, rezeki kita, rezeki yang barokah, keluarga kita, keluarga yang barokah, umur kita, umur yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang jadi harapan kita bersama, jadi keberkahan dalam hidup ini. Kita akhiri pertemuan dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doa-doa kita dan memberkahi semua aktivitas dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.